Halo semua, di zaman yang ya semuanya mahal ya GPU mahal, CPU mahal, power supply ikutan naik, dan nanti kedepannya juga SSD atau storage juga bakalan naik. Ini kita kedatangan laptop. Ini harganya itu harusnya itu di 12 juta, gue nggak akan bilang 12 jutaan karena harganya 12.999 untuk yang versi 8 GB nya. Terus ada yang versi 16 GB dual channel itu di 13 juta 499, jadi bedanya cuma 500 doang. Ya menurut gua kalau bisa sih emang tabung aja sedikit 500.000 buat kalian dapetin yang dual channelnya, karena yang di 16 GB ini yang 13,5 itu kalian dapat 16 GB yang jalan di 3200 MHz. Untuk spesifikasinya masih sama. Untuk prosesor kita masih mendapatkan Intel Gen yang 11th Gen, ini menggunakan i5 11300H. Jadi ya cukup capable lah, cukup kencang. Dan yang gue lihat sih dibandingkan dengan Nitro 5 yang sebelumnya, cukup banyak sebenarnya perbedaan yang dari segi performa dan masalah juga cooling system yang ada di Acer Nitro 5 ini. Maksimum ya pada saat gue ngerender dan gue main game untuk CPU dan GPU itu, GPU cuman mentok itu di kondisi terburuk gue 80 dan untuk CPU-nya di 71. Jadi benar-benar adem banget untuk keduanya. Dan perubahannya lain juga karena di sini menggunakan dual fan juga, dan gue rasa sih perubahan dengan adanya Cool Boost teknologi yang Acer miliki sekarang itu gue ngerasa kalau jauh lebih sunyi dibandingkan Nitro yang sebelumnya. Dan gue rasa itu benar-benar menjadi deciding factor yang sangat-sangat penting menurut gue bagi banyak orang, karena lo pengen ngeliat kalau suhu prosesor itu nggak sampai lebih dari 75 misalnya, atau GPU nggak lebih dari 85 atau sampai 90. Nah, untuk spesifikasi fullnya, ini untuk SSD kalian mendapatkan 512 GB dan masih ada satu slot NVMe lagi yang kosong kalau kalian mau upgrade. Jadi untuk masalah upgradable terbuka lebar banget. Nah, untuk GPU-nya kita memang hanya mendapatkan GTX 1650 yang tentunya mungkin bagi banyak orang cukup bisa dibilang entry level lah, atau entry level lah, gue bisa bilang entry level untuk banyak game. Nanti gue akan kasih lihat performanya untuk beberapa game yang kita biasa benchmark di TLM juga, terutama game-game yang memang rilis di tahun kemarin. Dan emang mayoritasnya juga akan menggunakan di medium preset kalau kalian mau nyaman. Jadi kalau kalian mengharapkan 60 ya nggak bisa. Kalian mau mengharapkan bisa menggunakan displaynya 144 Hz juga nggak akan bisa sampai maksimal. Kecuali kalian misalnya main game seperti Valorant, Dota, dan segala macam, ya itu masih aman untuk kalian main. Nah terus selain itu, untuk bagian I/O-nya, gue rasa juga udah lengkap banget di sini. Cuman yang gue sayangkan untuk masalah portnya, gue tuh kalau bisa port seperti Ethernet, gue pengen itu ada di bagian belakang. Jadi yang di belakang sini tuh cuma charge port doang yang ditaruh sama Acer. Nah jadi di sebelah kirinya tuh ada Ethernet sama USB 3.1, terus 3.1 di kanan, dan ada Type-C, dan HDMI portnya itu yang full size-nya itu ada di sebelah kanan. Nah gue sih harapnya untuk seperti HDMI port maupun Ethernet, gue rasa lebih baik di belakang, karena trennya terutama di zaman sekarang yang masih ada WFH, terus banyak kantor yang kedepannya juga akan tetap menetapkan WFH, kalaupun misalnya nanti Corona atau COVID dan orang-orang di Indonesia semua sudah menggunakan vaksin, masih banyak kantor yang akan tetap menggunakan sistem WFH juga. Jadi gue rasa laptop sangat-sangat baik gitu loh untuk bisa digunakan, dan kalian bisa copot dan kapan aja dan tinggal colok belakangnya doang, dan kalian punya setup sendiri yang khusus hanya untuk monitor doang. Nah selebihnya ini hampir nggak banyak perbedaan sih sebenarnya. Kalau dari segi fisik kurang lebih masih sama. Terus dari belakangnya juga tulisan Acer-nya juga udah di dim dengan warna hitam yang menurut gue bikin lebih stealthy dan lebih nyaman untuk dilihat, nggak terlalu norak. Dan desainnya juga masih cukup tipis, dan dengan suaranya juga yang nggak terlalu bising, menurut gue benar-benar menarik banget. Nah jadi sekarang kita langsung ngebahas masalah performanya. Nah pertama kita ke Cinebench R20 dengan single core itu di 511 dan untuk multi thread itu 2190. Jadi ini performa yang cukup baik ya dari laptop yang bisa dibilang ya mid end sampai low end ke mid end lah, dengan budget sekitar 13 juta sampai 13,5 juta, yang sebenarnya performa seperti ini kita harus ngeluarin uang lebih banyak. Terus di R23 untuk single itu 1321 dan untuk multi threadnya di 5504. Dan kalau kalian terus running sampai gue tes ini paling lama itu ya bisa dibilang sampai sekitar 20-30 menit untuk waktu rendernya. Skor itu turunnya nggak terlalu jauh, itu 5338. Jadi benar-benar gue bisa bilang kalau cooling performance-nya sangat-sangat baik. Kalau kalian bisa lihat di sini juga nggak ada throttling yang sampai parah banget.
Nah, benchmark terakhir ada menggunakan V-Ray. Nah, di sini kita mendapatkan skor 6163. Lagi-lagi performa yang benar-benar baik banget, terutama kalau kita bandingkan dengan ya 2 tahun yang lalu lah. Kita bisa lihat kalau dengan budget segini kita udah bisa mendapatkan performa productivity yang cukup tinggi dibandingkan dengan setahun 2 tahun yang lalu. Dan gue rasa ini menjadi opsi yang menarik banget buat kalian yang akan WFH atau walaupun mengerjakan selain misalnya untuk main game doang dan kalian masih bisa kuliah di bidang 3D atau content creation mungkin masih bisa dibilang ya di sini. Kalian masih cukup nyaman untuk menggunakannya. Nah, jadi itu performa untuk di CPU-nya. Jadi kalian bisa lihat kalau performa CPU-nya ya masih dibilang bisa menutupi keperluan kalian untuk kerja maupun untuk kalian yang sedang kuliah. Ditambah lagi dengan GPU-nya yang mungkin 1650, kalian masih ya banyak yang bisa kalian gunakan misalnya untuk performa atau enhancement di bidang Premiere Pro atau misalnya di Blackmagic Resolve. Itu kalian masih bisa gunakan berbagai macam hal yang menggunakan acceleration, menggunakan Nvidia, maupun untuk rendering seperti di Premiere Pro bisa menggunakan miliknya Intel untuk encodingnya. Jadi menurut gue itu benar-benar menarik banget kalau kalian emang kerja di bidang content creation. Tapi tentunya mungkin kalian harus menggunakan display line yang lebih akurat untuk akurasi warna dan untuk warna kecerahannya seperti apa dan keterangan display kalian mungkin harus mengganti. Tapi untuk display yang ada diberikan oleh Acer Nitro 5 ini kalian bisa gunakan untuk gaming. Nah, sekarang kita lihat performanya untuk gamingnya. Nah, di sini untuk gamingnya sebenarnya performanya nggak terlalu beda jauh dengan ya Nitro sebelumnya. Tapi kalian bisa lihat kalau di sini perbedaan yang paling drastis itu ada di 1% glow-nya. Karena lagi-lagi ya kita harus ingat kalau CPU yang lebih kencang cenderung punya performa lebih baik di 1%-nya. Dan itu yang mereduce stuttering dalam game. Nah, di sini pertama adalah Far Cry 5. Di sini kita mendapatkan average itu udah 60 FPS. Jadi otomatis kalian udah nyaman banget dan untuk 1% aja masih 52 FPS. Jadi dropnya itu benar-benar rendah banget dan kalian nggak akan bisa merasakan drop yang seakurat ini atau setinggi ini. Nah, lanjut kita ke game yang terberat. Salah satu yang terberat ini adalah AC Valhalla. Di sini gue mendapatkan hanya 11 FPS. Nah, untuk 1% itu di 8 FPS. Jadi memang Valhalla ini adalah game yang benar-benar berat banget. Bahkan di GPU high-end pun juga emang sangat-sangat berat gamenya. Dan di game ini yang gue temukan adalah kalian harus main campuran antara low ke medium. Bahkan untuk VRAM aja kalian nggak cukup dengan 4GB yang ditawarkan oleh 1650. Kita lanjut ke Watch Dogs Legion. Nah, ini untuk average-nya adalah 27 dan untuk 1%-nya di 19. Nah, tentunya kalau kita ngeliat di atas kertas ini sepertinya benar-benar unplayable banget, terutama buat gue. 27 FPS itu average-nya benar-benar unplayable, terutama kalau banyak ledakan dan udah mulai banyak AI, tabrak-tabrakan mobil. Ini bisa turun sampai 19 dan menjadikan starter fast. Tapi kalian harus ingat juga ini dengan preset yang cukup tinggi. Kalau kalian misalnya turunkan ke medium atau kalian beberapa set turun ke low juga, gue rasa gamenya benar-benar playable banget dan bahkan beberapa orang masih ada yang bisa bilang kalau 27 FPS itu masih playable bagi mereka. Dan kita harus ingat juga price performance ratio yang ditawarkan oleh Nitro 5 ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, di sini kita dapat 60 FPS. Jadi average-nya udah bener-bener tinggi banget dan untuk 1%-nya itu di 42. Lagi-lagi ini menurut gue 42 FPS bener-bener masih stabil banget dan gue rasa kalian nggak akan banyak menemukan suatu masalah. Nah, lanjut di game yang terberat terakhir ini adalah Metro Exodus. Di sini kita dapat 28 FPS dan untuk 1%-nya adalah 11 FPS. Jadi ya bisa dibilang untuk Metro Exodus kalian nggak bisa memainkan di ultra atau kalian bisanya main cuman paling di medium doang dan itu kalian udah bisa mendapatkan FPS yang lebih masuk akal. Untuk average-nya memang cukup baik. Masih banyak orang yang masih bisa nyaman main dengan 28 sampai 30 FPS. Cuman yang jadi masalah adalah 1%-nya yang ngedrop cukup jauh. Nah, untuk terakhir di Vulkan, nah kita bisa lihat kalau ini adalah game yang benar-benar optimized banget. Ini adalah RDR2. Kalian bisa lihat di sini average-nya adalah 42. Ini kalian udah mendapatkan performa yang sangat-sangat baik, bahkan di atasnya misalnya last gen console. Kalian bisa mendapatkan 42 FPS dengan 1% itu juga 32 FPS. Ini udah di atas 30 FPS yang bikin game itu benar-benar nyaman banget. Dan untuk graphic fidelity ini juga udah di atasnya PS4 atau PS4 Pro lebih tepatnya. Jadi kalau kalian misalnya main di TV, ini udah benar-benar nyaman banget dan kalian bisa mendapatkan performa yang lebih baik daripada misalnya last gen console. Nah, jadi itu untuk performa gamingnya. Tentu aja layar 144Hz digunakan untuk game-game esports dan kalau kalian mengharapkan ini bisa ngedorong game-game tadi yang gue sebutin seperti AC Valhalla mungkin emang agak aneh ya untuk di benchmark di laptop ini. Cuman kan kita harus tetap masukin dan kita jadikan data kita juga karena sebagai pembanding dengan laptop-laptop ke depannya juga.
Dan kita lihat kalau growth itu seperti apa dan progress laptop itu juga seperti apa. Tapi kalian bisa lihat kalau di sini emang untuk game-game seperti itu, Watch Dogs Legion maupun Valhalla, khususnya Valhalla, kalian main pasti di low sampai campuran ke medium. Dan di beberapa game tersebut juga sebenarnya grafik fidelity-nya masih cukup baik ya. Terutama kalian kalau lihat di beberapa konten kita sebelumnya di Telem yang ngerakit PC di zaman susah seperti ini, di mana nggak ada GPU, itu kita masih bisa, dia di medium kita masih playable lah untuk grafik fidelity-nya. Di game-game itu nggak terlalu jelek gitu loh. Terus untuk RDR 2, game yang paling optimize untuk di Vulkan, dan gue harap juga kedepannya game-game banyak yang menggunakan Vulkan juga untuk sebaik ini optimization-nya. Itu gue rasa udah cukup baik banget lah. Yang menjadi penghambat sebenarnya sih karena sekarang gue rasa 4 GB itu udah benar-benar nggak cukup VRAM yang digunakannya. Jadi gue harap kedepannya 4 GB mungkin sudah dikurangin karena sekarang di beberapa game 1080p aja tuh memerlukan sekitar 6 GB untuk di high maupun di very high presetnya. Jadi ya untuk gaming gue rasa kalau kalian tujuannya adalah untuk game-game esports ini udah benar-benar capable banget. Kalau kalian gunakannya juga untuk content creation ini juga masih cukup banget. Jadi dengan price performance ratio gue rasa ini sangat-sangat menarik. Dan buat kalian yang menanyakan untuk versi 5600 saya bisa tanyakan ke Acer, dan gue juga berusaha untuk megang, cuman masih belum dikirim juga oleh Acer. Jadi ini doang untuk review singkatnya. Jadi menurut gue emang Nitro 5 masih tetap menjadi salah satu opsi yang benar-benar menarik banget untuk di mid range atau di low end market, yang menarik banget untuk produktivitas maupun untuk kalian kuliah dan belajar. Dan gue rasa itu aja reviewnya, terutama kalau kalian mau lihat Acer Nitro 5 yang sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah review. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.